Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dengan NIM 2205121403 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu media penyimpanan. Nah, kita akan lihat apa aja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, di sini ada topik pembahasan dari materi kita kali ini. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Lalu yang kedua ada apa itu HDD SAS, dan yang ketiga adalah perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, kita akan menjelaskan dan mengulik satu persatu mengenai topik pembahasan kita pada kali ini. Nah, sebelum masuk pada topik pembahasan kita, di sini saya akan menjelaskan mengenai media penyimpanan sesuai dengan judul materi pada kali ini. Di sini adalah dalam sistem operasi, media penyimpanan merujuk pada perangkat keras atau media yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi pada komputer atau perangkat elektronik. Media penyimpanan ini biasanya dikenali oleh sistem operasi dan diakses melalui sistem file yang terdapat di dalamnya. Media penyimpanan dalam sistem operasi dapat berupa media fisik seperti hard drive, USB flash drive, CD, DVD, dan Blu-ray disk, serta media jaringan seperti server atau cloud storage. Selain itu, beberapa sistem operasi juga mendukung penggunaan media penyimpanan virtual yang dapat dibuat menggunakan perangkat lunak tertentu, seperti file image. Dalam sistem operasi, media penyimpanan digunakan untuk menyimpan sistem operasi itu sendiri, aplikasi, file, folder, dan data lainnya. Sistem operasi akan merorganisir data pada media penyimpanan menggunakan sistem file yang ditentukan seperti NTFS, FAT32, atau ext4. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertama atau pada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Yang pertama, yaitu mengenai hard disk drive atau HDD, yaitu ruang penyimpanan pada komputer maupun laptop yang terbilang generasi pertama untuk sebuah hard disk sebelum SSD dan SSHD dirilis. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan disk atau cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Nah, di sini ada gambar dari HDD. Bisa dilihat bentuknya kotak dan masih cukup tebal ya. Karena HDD ini adalah jenis hard disk yang paling lama. Kemudian yang kedua yaitu mengenai solid state drive atau biasa disebut dengan SSD. Solid state drive atau solid state disk atau biasa disebut juga dengan SSD adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC menggunakan rangkaian IC ini sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Jadi SSD ini adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti HDD, namun konstruksinya seperti USB flash drive.
yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Berikut adalah gambar dari SSD yang memiliki bentuk lebih tipis daripada HDD. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga adalah Solid State Hybrid Drive atau SSHD. SSHD merupakan ruang penyimpanan penggabungan antara SSD dan HDD. Untuk kemampuannya, SSHD jauh di atas dari HDD, namun sedikit di bawah SSD dan harganya lebih murah dibanding SSD. SSHD biasanya digunakan oleh gamers untuk menunjang mulusnya permainan game yang berjalan di PC karena SSHD ini bekerja lebih cepat dibandingkan HDD. Tidak hanya menawarkan kecepatan membaca dan menulis data yang lebih cepat dari HDD konvensional, SSHD ini juga menawarkan keleluasaan menyimpan data layaknya HD. Berikut adalah gambar dari SSHD. Jadi rangkaiannya lebih kompleks dibandingkan dengan HDD dan SSD. Lalu yang terakhir yaitu mengenai non-volatile memory express atau biasa disebut dengan NVMe. NVMe adalah teknologi yang digunakan pada SSD untuk meningkatkan kecepatan transfer data. NVMe menggunakan protokol komunikasi yang lebih efisien dan dirancang khusus untuk memanfaatkan kecepatan SSD yang tinggi. NVMe biasanya digunakan pada SSD yang terhubung langsung ke motherboard melalui slot M.2 atau PCIe dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada SSD yang terhubung melalui SATA. Nah, di sini adalah gambar dari NVMe yang memiliki bentuk yang lebih panjang dibandingkan ketiga harddisk sebelumnya, yaitu HDD, SSD, dan SSHD. Di sini adalah contoh gambar gambar NVMe dengan merek Samsung. Kemudian masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu apa sih HDD flash itu? Nah, HDD itu adalah khususnya HDD SAS, yaitu hard disk bertipe SAS yang menggantikan disk bertipe SCSI yang sekarang telah menjadi standar storage enterprise. Di antara ketiga tipe hard disk tersebut, yang paling baik adalah SAS. Ini karena SAS memiliki performa yang lebih baik dalam kondisi apapun serta kemampuan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NL-SAS atau hard disk SATA. Hard disk SATA juga memiliki tingkat kesalahan bit yang paling rendah jika dibandingkan dengan hard disk NL-SAS atau SATA. Hal ini diukur oleh bit error rate atau BER atau seberapa sering bit error yang terjadi pada media. SAS juga memiliki BER1 dalam 10 pangkat 16 bit. Hal ini berarti jika melihat satu bit error dalam setiap 10 kuadran, itu akan dibandingkan dengan hard disk SATA yang memiliki 1 dalam 10 banding 15, yang berarti satu bit error itu adalah 1 kuadriliun.
Hal ini juga menyebabkan hard disk SATA lebih baik dalam hal proteksi data. Bisa juga lebih tahan lama dengan tingkat kerusakan 1,6 juta jam dibandingkan dengan 1,2 juta jam pada hard disk SATA. Ini berarti SAS memiliki waktu hidup sekitar 136 tahun lebih lama dibandingkan dengan SATA yang hanya 182 tahun. Bertemunya dua kutub keunggulan teknologi serial tidak hanya diterapkan pada interface ATA, tetapi juga pada interface SCSI. Bahkan masalah kompatibilitas antara keduanya pada teknologi paralel kini teratasi dengan teknologi serial. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan teknologi paralel, teknologi serial pada hard disk perlahan tetapi pasti mulai bermunculan. Produsen hard disk seperti Seagate, Hitachi, Maxtor, Western Digital, dan Samsung mulai menggantikan produksi hard disk paralel ATA dan beralih ke serial ATA. Nah, peralihan ini terjadi karena adanya kebutuhan akan bandwidth yang semakin tinggi serta interface yang fleksibel dan kompatibel antara dua standar yang ada di pasar, yaitu ATA dan SCSI. Perbedaan konektor bus, kabel, dan software antara keduanya secara tidak langsung mengakibatkan biaya tambahan pada aspek manajemen inventory, lead bank, pengendalian mutu, dan lainnya. Teknologi serial pada dasarnya memiliki mekanisme transmisi sinyal yang satu arah. Hal ini berbeda dengan teknologi paralel yang mentransmisikan sinyal dalam banyak arah. Keunggulan teknologi serial terletak pada sifatnya yang independen terhadap kecepatan clock tertentu seperti halnya teknologi paralel. Dengan mengelompokkan bit-bit data ke dalam paket-paket, teknologi serial dapat mentransfer paket-paket tersebut dari host maupun sebaliknya dengan kecepatan 20 hingga 30 lebih cepat daripada teknologi paralel. Nah, Serial Attached SCSI atau SAS adalah teknologi yang lebih ditujukan untuk workstation dan mid-range server sebagai pengganti teknologi SCSI paralel. Sementara SATA lebih ditargetkan untuk hard disk desktop. Disk dengan standar SAS memiliki kecepatan transfer antara titik hingga 3 Gbit per second dan konektor yang lebih kecil dari SCSI paralel sehingga dapat digunakan untuk hard disk 2,5 inci. Salah satu kelebihan dari konektor SAS SCSI ini adalah kompatibilitasnya. Selain mendukung serial SCSI protokol atau SSP dan serial management protokol atau SMP, konektor ini juga mendukung serial ATA tunneling protokol atau STP yang digunakan hard disk SATA. Dengan demikian, biaya tambahan yang dulunya terjadi karena ketidakcocokan antara teknologi SATA paralel dan SCSI paralel diharapkan tidak terjadi lagi dengan hadirnya standar SAS ini. Meskipun sedikit lambat direspon oleh pihak industri hard disk, sejak teknologinya diperkenalkan 2 tahun lalu, pada tahun ini hard disk SAS dari Fujitsu, Hitachi, dan Maxtor telah hadir di pasaran. Produsen lainnya dalam waktu dekat akan segera menyusul. Nah, HDD yang menggunakan koneksi Serial Attached SCSI atau HDD SAS ini seringkali memiliki kecepatan rotasi yang lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan data yang lebih besar jika dibandingkan dengan HDD yang menggunakan
koneksi serial ATA atau SATA biasa. Hal ini menjadikan HDD SAS lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi bisnis dan industri yang memerlukan kinerja penyimpanan data yang tinggi. Selain itu, umur pakai HDD SAS biasanya lebih lama dan lebih tahan terhadap getaran dan suhu ekstrim. Selain kelebihan tersebut, HDD SAS juga memiliki fitur-fitur seperti dukungan hot swappable, dukungan RAID, dan dukungan untuk multipathing. Fitur-fitur ini juga memungkinkan sistem server dan penyimpanan data untuk berjalan secara terus-menerus tanpa kehilangan data ataupun mengalami downtime yang berlebihan. Namun, harga dari HDD SAS ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan HDD SATA. Oleh karena itu, HDD SAS biasanya digunakan pada lingkungan bisnis dan industri yang memerlukan kinerja dan keandalan yang tinggi. Nah, di sini adalah gambar dari HDD SAS, yaitu memiliki bentuk dan komponen yang lebih kompleks dibandingkan dengan HDD SATA ataupun SSD dan maupun SSHD. Kemudian topik pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, untuk USB versi 1.0, flash disk ini adalah flash disk USB pertama kali yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan dijual pada akhir 1998. USB V1.0 dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 12 megabit per detik. Sedangkan USB V1.1 dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 12 megabit per detik atau 1,5 megabyte per detik. Kedua versi flash disk USB ini menggunakan konektor USB-A yang standar dan cocok untuk digunakan pada komputer dan laptop yang lebih tua. Karena kapasitas penyimpanannya antara USB V1.0 dan V1.1 ini biasanya berkisar antara 128 MB hingga 2 GB. Nah, untuk flash disk USB versi 1.0 ini dirilis pada bulan Januari tahun 1996. Spesifikasi data rata-ratanya yaitu 1,5 MB per detik. Ini biasanya low bandwidth dan 12 MB per detik yang termasuk pada full bandwidth. Belum bisa diperpanjang atau dihubungkan ke hub USB. Kemudian untuk flash disk USB versi 1.1 dirilis pada bulan September tahun 1998, yaitu diperbaiki kekurangannya pada USB versi 1.0 tadi, yaitu dapat diperpanjang dan dapat digunakan pada hub USB. Nah, di sini adalah gambar dari USB V1.0. Kemudian yang kedua yaitu USB V2.0. Flash disk USB jenis kedua ini diperkenalkan pada tahun 2000 dan dipasarkan pada tahun 2001. USB versi 2.0 mempunyai kecepatan transfer data yang bisa mencapai 480 MB per detik atau 60 MB per detik.
yang menjadi 40 kali lebih cepat dibandingkan dengan USB versi 1.1. Flash disk USB V2.0 ini menggunakan konektor USB-A yang standar dan masih banyak dipakai pada komputer dan laptop modern. Berbeda dengan USB versi 1.0 yang digunakan pada komputer dan laptop versi lama. Kapasitas penyimpanannya umumnya berkisar antara 512 MB hingga 512 GB atau lebih. Nah, USB V2.0 ini dirilis pada bulan April tahun 2000. Menambahkan bandwidth hingga 480 MB per detik yang biasa disebut dengan high speed. Hasil modifikasi dari Engineering Change Notice atau ECN. Beberapa kemampuan yang ditambahkan ECN dapat dilihat di usb.org, yaitu yang isinya baterai charging specification 1.1 yang memungkinkan charge perangkat ke USB, misalnya kamera digital atau handphone. Kemudian ada micro USB cables and connector specifications untuk 1.1, yaitu telah support dengan port USB ukuran mikro seperti pada kamera digital atau handphone. Kemudian yang terakhir ada Link Power Management Addendum ECN yang memungkinkan USB dalam kondisi sleep saat tidak digunakan. Nah, di sini adalah gambar dari USB versi 2.0. Lalu yang terakhir adalah USB versi 3.0, yaitu dirilis pada tahun 2008, diperkenalkan generasi ketiga dari flash disk USB yang kemudian dijual pada tahun 2010. Jadi USB V3.0 ini hanya bertahan selama 2 tahun. USB ini mempunyai kecepatan transfer data sebesar 5 GB per detik atau setara dengan 625 MB per detik, yang berupa 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan USB V2.0. Sementara itu, untuk USB versi 3.1 dan 3.2 mempunyai kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yaitu sebesar 10 Gbps atau setara dengan 1,25 GB per detik, dan 20 Gbps atau setara dengan 2,5 GB per detik untuk masing-masingnya. Flash disk USB versi 3.0 ini menggunakan konektor USB-A dan USB-C yang merupakan konektor terbaru yang lebih cepat dan lebih serbaguna. Seperti yang dilihat tadi pada USB versi 1.0 dan 2.0 hanya menggunakan konektor USB-A dan USB-A standar. Nah, kapasitas penyimpanan dari flash disk USB V3.0, V3.1, dan V3.2 biasanya berkisar antara 8 GB hingga lebih dari 2 TB. USB 3.0 ini biasanya berwarna biru, seperti perangkat super speed, seperti hard disk dari Buffalo dan Western Digital. Tetapi kecepatan transfernya hanya 100 MB per detik. SSD jauh lebih cepat dengan 250 MB per detik. SSD pertama dengan USB 3.0 dan kecepatan di atas 300 MB per detik telah
diumumkan dengan rencananya akan dipasarkan pada eh, pada akhir ketiga tahun ini. Di sini adalah gambar dari USB versi 3.0. Tidak cukup banyak perbedaan antara ketiga USB ini, namun konektor yang digunakan memiliki perbedaan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagi materi pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.